Nanti insya Allah di video berikutnya saya mau update semua bibit-bibit yang waktu itu saya beli dari online shop. Termasuk di video besok juga saya mau update pohon anggur yang beri-beri anggurnya itu sudah segede lencak mungkin ada ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Halo teman-teman semua. Hari ini saya mau pindah tanam si Kale Purple ini. Terus mau update anggur yang berinya sudah segede lenca. Terus mau update juga tanaman-tanaman yang beli di online shop. Simak terus videonya dan jangan lupa di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Nah teman-teman, ini pohon anggur yang waktu itu di pruning dan sekarang sudah setinggi ini si cabang-cabang tersiernya. Waktu di pruning ngeluarin bonus anggur. Nah ini teman-teman, bonus buah anggur. Ini baru buah bonus. Kalau misalkan buah yang benar-benar nanti keluar itu biasanya dari ujung-ujung si batang tersiernya. Jadi kalau ini buah bonus teman-teman. Itu cabang tersier pertama, terus ini cabang tersier kedua. Nah alhamdulillah ternyata seprut juga teman-teman. Waktu updatean pertama ini enggak seprut atau belum seprut, dan ternyata seprut juga dan bawa bonus buah juga. Kita lanjut lagi ke batang tersier yang ketiga. Ini cabang tersier yang ketiga teman-teman. Ini bawa bonus buah anggur. Teman-teman bisa lihat nih berinya udah segede-gede lenca. Ini baru buah bonus ya teman-teman. Nanti buah sesungguhnya ada di ujung-ujung si batang anggurnya atau cabang tersiernya. Ini tuh dari bekas di pruningnya itu keluar 2 cabang. Nih tadinya mau diambil, malahan 3 nih ternyata teman-teman. Kirain saya 2, ternyata 3. Dan ini harusnya dipangkas. Ini kayaknya yang ini harus dipotong nih. Kita potong dulu teman-teman. Pangkas cabang yang ini. Yang saya pikir 2 yang tumbuhnya ternyata 3 nongol lagi di sebelah sini. Ini tadinya mau dipangkas si cabang tersiernya salah satu, tapi dua-duanya bawa bonus bunga, bawa bonus buah. Jadi dipertahanin aja teman-teman. Ini sudah sebesar-besar ini. Walaupun diguyur hujan, tapi alhamdulillah si berinya masih bertahan. Nah yang ini masih kelihatan kecil. Ini tersier yang ketiga. Kita lanjut lagi ke tersier berikutnya. Ini tersier keempat baru nongol nih teman-teman. Belum seprut, menunggu seprut. Kita lanjut lagi. Ini tersier yang kelima. Ini nggak bawa bonus bunga atau buah anggur. Kita lanjut lagi. Nah ini tersier berikutnya. Ini tersier ke berapa ya teman-teman? Ke-6 ya. Ini bawa bonus bunga atau bawa bonus buah anggur. Ini baru setengahnya dari rambatan. Dan ini teman-teman, kalau tanaman anggur yang lagi merambat harus dibuang sulur-sulurnya. Ini nanti ngabisin nutrisi, mending dipotong dibuang aja. Ini cuman bawa 1 dompol bonus buahnya. Kita lanjut lagi ke tersier berikutnya. Nah yang ini tersier berapa teman-teman? 7 kali ya. Ini kita cari adakah sulur-sulur yang harus digunting. Ini sulur itu seperti ini ya teman-teman. Nah ini digunting aja. Ini sisain 1 di ujungnya. Kita lanjut lagi ke tersier yang terakhir. Ini nggak bawa. Nah teman-teman,
ternyata ada ulet anggur. Ini saya liatin ya ulet anggur itu seperti apa. Nah ini ya teman-teman, kelihatan nih uletnya. Saya mau ambil dulu. Ini uletnya teman-teman, warnanya hijau. Ini kalau dibiarin 1 hari juga udah gendut si uletnya. Kita buang aja. Ini sulurnya udah gede banget. Harusnya udah dari kemarin-kemarin dipotongin. Nah teman-teman, kalau tersiernya udah mentok ke ujung wajib dipotong. Nih bekas dipotongnya, agak gelap ya kameranya. Nah ini biarkan tersier-tersier yang lainnya yang masih pendek-pendek tumbuh teman-teman. Ntar kalau udah kayak tersier yang itu yang tinggi, potong lagi ujungnya. Jadi tersier-tersier yang lain bisa ikutan meninggi. Ini dari 1 cabang 2 nih yang numbuh ternyata teman-teman. Waktu itu saya pangkasnya di mata bud yang kedua, ternyata dua-duanya sprout. Nah teman-teman, jadi ini updatean pohon anggur yang mengeluarkan bonus si buah-buah anggur. Ini buah bonus, jadi bukan buah yang sesungguhnya. Nanti kalau buah sesungguhnya kita pruning lagi si tanaman anggurnya, baru keluar buah yang banyak. Kita lanjut lagi teman-teman, kita apa dulu ya, ikutin terus videonya. Nah teman-teman, di video kemarin waktu panen kale dapat 1 ember, saya janji mau update semua tanaman yang dibeli dari online shop, termasuk si murbei ini nih. Murbeinya sekarang sudah sebesar ini. Nanti buat teman-teman yang belum nonton videonya, yang pengen tahu dulu si murbeinya setinggi apa, sebesar apa, saya simpan link videonya di deskripsi video ini. Nih kalau dilihat si tanaman murbeinya ada berapa senti, teman-teman? 1, 2, ini hampir 1 meter teman-teman tingginya, dari bawah sini sampai ke sini. Ini rencananya si tanaman murbei ini saya mau buat tinggi dulu, kira-kira 1,5 meter lah, baru nanti saya pangkas, saya buahin teman-teman, biar buahnya banyak-banyak. Waktu dulu beli online, si keadaan bibit ini lumayan memprihatinkan teman-teman. Daunnya kuning, cuman 1 batang doang, dan sekarang batangnya jadi 3 teman-teman. Nah semoga si pohon murbeinya nanti kalau misalkan tingginya udah 1,5 meter bisa keluar buah teman-teman. Terkadang ada pohon murbei yang nggak keluar buah. Saya juga nggak ngerti apa murbei jantannya. Nah teman-teman yang ngerti bisa tulis ya di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke tanaman buah tin. Ini agak ketutup buah tinnya sama cincau rambat, cincau jelly. Nih teman-teman, tanaman buah tin yang waktu itu saya beli dari online shop. Teman-teman waktu itu yang nonton videonya tahu pasti si buah tinnya sekecil apa. Dulu kira-kira mungkin ada 20 sentian teman-teman. Dan sekarang kita lihat si pohon tin ini sudah setinggi apa. Nih teman-teman. Ini mungkin si pohon tinnya udah setinggi 80 sentian teman-teman. Udah gede. Nah dan ini yang ijo-ijonya nggak tahu mau keluar buah atau keluar lagi batang-batang buah tin yang baru. Kalau saya berharapnya ini buah ya teman-teman. Ini sama kayak pohon murbei, saya nggak mau pangkas, biarin aja si pohonnya tinggi dulu. Karena si pohon tin itu menurut yang saya baca, kalau berbuah di tempat ini nggak bakalan berbuah lagi di tempat yang sama teman-teman. Nah buat teman-teman yang udah nanam buah tin, bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Ini
mau jadi buah atau malah mau keluar lagi cabang baru buah tin. Nah teman-teman, kita lanjut lagi. Ini tanaman cincau jelly atau cincau rambat yang saya beli dari online shop. Ini waktu itu nggak saya videoin teman-teman. Jadi yang waktu di videoin itu murbei, buah tin, jeruk, sama daun salam. Nah kalau ditanya daun salamnya mana, innalillahi teman-teman, daun salamnya mati gara-gara telat diangkat waktu dijemur. Ini sekitar lebih dari 1 meter, kayaknya mau 1,5 meter. Ini pengalaman pertama nanam cincau jelly. Ternyata cincau jelly cepet juga pertumbuhannya. Belum tahu nanti ngolahnya kayak gimana. Ini biarin aja si daun-daunnya rimbun, daun-daunnya banyak, baru nanti kita panen si cincau jelly ini. Kita lanjut lagi teman-teman ke tanaman apa ya? Jeruk kayaknya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tanaman jeruk. Ini waktu itu belinya samaan, paketannya sama murbei, salam, sama apa lagi ya, pokoknya ini 3 kalau nggak salah murbei, salam, sama daun jeruk ini. Ini waktu dibuka paketan, jeruk ini paling kuat, nggak ada daunnya kuning, nggak layu-layu. Ini tumbuh dengan subur, tapi si tanaman jeruk ini banyak sekali uletnya teman-teman. Uletnya kecil-kecil, warna hitam orange. Nah tanaman jeruk ini jenisnya itu jeruk purut yang buat diambil daun sama buahnya. Ini buat masak-masak berguna banget teman-teman. Jadi teman-teman wajib banget punya tanaman jeruk purut ini di rumahnya. Ini kepake banget buat masak, terutama makanan-makanan yang amis, yang berbau amis. Kita lanjut lagi teman-teman, masih ada tanaman yang mau saya update. Nah kalau ini buah naga. Buah naga ini dulu saya beli batangnya doang, belum ada akarnya. Dan ini sekarang udah tumbuh. Ini kayaknya harus dipindah tanam teman-teman. Ini tingginya berapa senti ya teman-teman? 30 cm mungkin ada ya. 30 cm. Ini yang lebih tinggi lagi nih. Ini waktu itu saya tanamnya 2 polybag teman-teman, tapi ada yang adopsi 1. Tadinya nggak mau saya adopsi teman-teman, tapi nggak enak juga karena temen di pasar, jadi saya kasih aja. Ini dari 1 polybag ada 3 batang, dan ketiga batang pohon buah naganya tumbuh semua. Nih teman-teman, ini lumayan gede-gede. Nanti mungkin di video berikutnya, atau nggak tahu di video kapan, saya mau pindah tanam. Dan kayaknya ini harus dikasih tiang rambatan. Nah teman-teman, kita lanjut lagi. Masih ada 1 tanaman yang mau saya update. Ini teman-teman, tanaman cincau hitam. Ini saya mau bawa dulu ke tengah biar lebih jelas. Nah ini cincau hitam teman-teman, dulu beli dari online shop, harganya kalau nggak salah 10 ribuan. Dulu belinya masih kecil teman-teman, dan ini sekarang udah sebesar ini, cabangnya kemana-mana. Yang paling tinggi nih, dan kasihan banget tanaman cincau hitamnya. Dari pertama beli baru ditanam di polybag sekecil ini, belum saya pindah tanam lagi teman-teman, sampai warna daunnya banyak yang kuning-kuning karena si tanamannya. Nih teman-teman bisa lihat akarnya udah banyak bener, dan ini harusnya udah dipindah tanam. Kasihan teman-teman, si akarnya udah kepenuhan. Nah teman-teman, kita buat si tanaman cincau hitam ini tumbuh lebih sehat, tumbuh lebih subur,
Dan sekarang saya mau pindah tanam barengan Kale Purple juga yang mau saya pindah tanam. Ini sesuai video kemarin, saya mau ngasih tahu cara pindah tanam anti ribet, anti drama, harus disimpan dulu di tempat yang teduh. Pokoknya ini cara pindah tanam yang dipindah tanam si tanamannya langsung bisa dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Jadi disimak terus videonya ya teman-teman. Insya Allah video ini bermanfaat buat teman-teman yang suka beli bibit-bibit tanaman online dan suka berkebun. Nah teman-teman, ini media tanamnya udah saya siapin. Yang satu buat tanam cincau hitam dan yang ini buat pindah tanam Kale Purple. Langsung aja yuk teman-teman, kita pindah tanam. Kita pindah tanam dulu si Kale Purple ini. Ini Kale Purple. Kale Purple ini di kebun atap rumah itu cuman ada 2 teman-teman. Kalau yang baru disemai itu ada 3 yang seprut. Teman-teman mungkin udah tahu yang ngikutin waktu video updatean si Kale Purple ini. Ntar saya buka dulu ya teman-teman ini. Nah jadi gini teman-teman, kalau misalkan beli bibit secara online, biasanya si bibitnya itu didongkel, jadi tanpa media tanam yang full, dikurangin si media tanamnya. Tapi ada juga yang media tanamnya full. Kalau untuk media tanamnya yang dikurangin, si bibit tanaman yang beli online itu harus ditanam dulu di tempat yang tidak terlalu besar. Contohnya seperti ini. Ini sekitaran tingginya ada 20 sentian teman-teman. Nah setelah dipindah tanam 1 bulan, boleh dipindah tanam lagi ke tempat yang ukurannya lumayan cukup besar. 1 bulan ya teman-teman. Biasanya dalam waktu 1 bulan si akarnya udah kelihatan banyak, malahan udah nongol-nongol di bawah permukaan pot atau polybagnya. Jadi si tanaman Kale Purple yang mau dipindah tanam ini, si polybagnya itu ditanam teman-teman seperti ini ya. Kita isi dulu media tanam teman-teman. Jadi teman-teman, ini dikubur sama polybagnya. Nah teman-teman, si Kale Purple nya udah dipindah tanam seperti ini. Nih polybagnya masih tetap dikubur, jadi yang dipotong itu bagian bawahnya aja. Ini tadi bekas pemotongan bagian bawah polybag si tanaman purple. Dan ini setelah 2 minggu si polybagnya bisa ditarik teman-teman. Ditarik, dicopot pelan-pelan, digunting aja. Dan saya punya contohnya Kale Purple yang sudah dipindah tanam selama 2 minggu teman-teman. Kita lihat yuk. Ini contoh Kale Purple yang udah dipindah tanam. Dan ini sudah bisa dicopot bagian atasnya teman-teman. Hari ini saya mau copot. Copotnya ini pelan-pelan aja, jangan sampai mengganggu perakaran si tanaman Kale Purple ini. Copotnya pelan-pelan ya teman-teman. Seperti ini tuh, pelan-pelan. Nah seperti ini nih teman-teman. Dah kayak gini, dijamin tanpa ribet, harus disimpan dulu di tempat yang teduh. Kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita pindah tanam cincau hitam. Ini kasihan bener cincau hitamnya, udah kelamaan. Teman-teman, ini pertama dibeli waktu itu tanpa media tanam yang full, makanya saya pindah tanamnya langsung ke polybag yang kecil. Jadi kalau teman-teman yang beranggapan dipindah tanam langsung ke media yang besar karena si tanamannya pengen cepet besar, itu salah banget. Terus kalau teman-teman beli bibit online
yang media tanamnya tanpa dikurangin. Kalau bisa jangan langsung dipindah tanam. Jadi pas buka paketannya teman-teman itu harus siram jenuh dulu si tanamannya, si bibitnya. Nah udah disiram jenuh, biarin dulu di tempat teduh. Kalau misalkan si tanamannya udah kelihatan seger, nah baru itu dipindah tanam. Jadi jangan sampai beli bibit langsung begitu datang dipindah tanam. Kalau untuk media tanamnya yang full ya teman-teman. Sementara kalau untuk media tanamnya yang dikurangin, wajib langsung dipindah tanam, wajib langsung dikasih media tanah, dan wajib disiram secara jenuh. Terus simpan di tempat yang teduh minimal 5 hari atau 7 hari. Kalau biasanya saya seperti itu teman-teman. Alhamdulillah si bibit-bibit yang saya beli secara online bisa tumbuh, bisa hidup teman-teman. Ini guntingnya tajam sekali. Jadi ngegunting segini doang lo lama. Tuh teman-teman, akarnya udah penuh. Ini gimana cara ngeluarinnya? Gunting aja deh teman-teman, kurangin akar-akarnya. Ini akar-akarnya udah kepenuhan, telat dipindah tanamnya. Ini kayaknya udah full sama akar si media tanamnya. Kita langsung tanam aja. Nah teman-teman, ini udah beres dipindah tanamnya si cincau hitamnya. Nah teman-teman, tadi di awal video saya sudah update tanaman anggur yang membawa bonus buah anggur yang udah segede lenca ukurannya. Terus saya udah update semua tanaman yang beli secara online yang alhamdulillah pada tumbuh, walaupun pohon salam itu mati, gak berhasil tumbuh gara-gara kesalahan saya. Makanya di video ini saya kasih tahu pengalaman saya cara pindah tanam yang benar menurut saya ya teman-teman. Dan insya Allah cara pindah tanam itu bisa membuat si tanaman tumbuh. Dan barusan saya sudah pindah tanam kale purple dan cincau hitam. Nah semoga videonya bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.